Saya sedang berada di Bandung, di salah satu kawasan di Dago Atas. Di daerah yang cukup di atas, saya baru saja melihat ada orang yang sedang naik ke pohon yang tinggi, kemudian sedang memotong daun atau memotong dahan-dahannya, mungkin supaya tidak terlalu rindang, supaya tidak terjadi bahaya dengan pohon tersebut ya. Tetapi yang menarik adalah pertama tujuan dia memotong dahan itu, dan yang kedua adalah dia memasang belt atau belt karet ya, untuk menjaga supaya dia tidak jatuh. Di bisnis apapun, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus menjaga risiko. Jika terjadi sesuatu dengan bisnis tersebut, kita masih bisa melakukan hal lain untuk mengcover bisnis tersebut. Itu pun sama dengan trading forex. Dalam trading forex, ketika teman-teman melakukan suatu transaksi, teman-teman jangan hanya berpikir take profit, take profit, take profit, take profit, target profit, target profit, target profit, target profit. Target profit bagus, tetapi teman-teman juga harus berpikir bahwa menjaga risiko pun bagus. Salah satunya adalah fasilitas yang disediakan oleh MetaTrader, yaitu namanya stop loss. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau saya pasang stop loss, apakah bisa dijamin bahwa stop loss itu tidak kena? Loh, stop loss itu hakikatnya adalah untuk kena jika memang harga berlawanan arah pergerakannya dengan posisi dan analisa kita. Ketika stop loss itu kena, harga akan berlanjut berlawanan arah dan counter trend yang dari posisi kita. Kalau memang kita tidak ingin stop loss kena, ya kita pasang stop lossnya jauh aja sekalian. Tetapi pertanyaan adalah, sejauh-jauhnya stop loss, apakah cocok dengan modal kita? Kan pertanyaannya begitu, ya kan? Nah, banyak juga teman yang bilang, tapi kalau misalnya stop lossnya kena, kemudian harga balik lagi, kan saya rugi, ya kan? Nah, jawaban saya sebenarnya sederhana. Untuk teman-teman yang merasa seperti itu, berpikir seperti itu, kena stop loss, kemudian harga balik lagi, rugi dong. Ya benar, memang rugi. Kalau udah kena stop loss, namanya juga udah kena stop loss, ya rugi dong, ya kan? Tetapi cobalah berpikir seperti ini. Jika tidak kena stop loss, jika tidak pasang stop loss dan harga melebihi dari stop loss tersebut, teman-teman ruginya lebih banyak nggak? Dananya cukup nggak untuk menahannya? Jika dananya tidak cukup, ya jangan berspekulasi untuk tidak pasang stop loss. Lebih baik dipasang stop lossnya. Jika harganya balik lagi bagaimana? Jika harganya balik lagi, ya berarti teman-teman sudah miss dalam menganalisa. Ketika pasang posisi risiko dan take profit atau stop loss dan take profit, ya otomatis harusnya stop lossnya tidak kena, atau minimal ketika harga mau turun dia tidak terkena stop loss, dia sudah kembali lagi, atau turunnya tidak sampai mendekati stop loss, turunnya masih sedikit ya dari harga open posisi, kemudian harga sudah naik. Itu adalah analisa yang benar. Ketika kita pasang stop loss, tujuannya hanya murni untuk menjaga dana kita, menjaga risiko kita. Ketika kita sudah memasang risiko dengan sekian persen, 1%, 2%, 3%, ya itulah risiko yang kita terima ketika kita pasang posisi. Seperti itu. Lalu ada lagi yang bertanya, kalau saya nggak mau stop loss, tapi saya maunya pasang hedging, boleh nggak? Boleh. Hedging itu adalah salah satu teknik manajemen risiko yang sering digunakan oleh banyak orang. Masalahnya adalah ketika sudah hedging, kita bisa nggak menyelesaikannya. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya, itu sama aja pada akhirnya kita akan menyerah, dan akhirnya kita terima dengan kondisi, ya sudah, loss aja nggak apa-apa. Ya kan? Lalu, trader pro emang pasti pakai stop loss? Saya balik tanya, trader pro emang dananya terbatas? Enggak. Trader pro adalah seseorang yang dananya itu mencukupi untuk mengcover kerugian yang cukup banyak, sehingga dia bisa pasang posisi yang lebih rendah lagi atau pasang posisi yang lebih tinggi lagi ya, di averaging, sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan atau double profit dengan rumus money management. Rumus money management itu seperti apa? Itu akan saya bahas di video saya yang lain. Jadi, untuk teman-teman yang sedang berpikir stop loss itu penting atau tidak, jawaban saya adalah stop loss itu penting. Untuk teman-teman yang belum bisa mengatur money management dengan baik, stop loss itu menjadi tidak penting jika teman-teman sudah mencapai level bahwa
money management saya sudah baik, dan saya sudah tahu bagaimana cara membaca tren, dan stop loss dan risiko ini menjadi tidak penting jika teman-teman mempunyai dana yang unlimited. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.